لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami di Zirah Haramain sebagai channel edukatif, insyaallah memberikan informasi yang bisa kami berikan yang bersifat positif. Alhamdulillah, mungkin yang sekarang yang ingin saya bahas adalah sedikit tentang mutawif sebagai pelayan di Haramain, di tanah suci, baik di Mekah ataupun di Madinah, ya. Ini saya persembahkan untuk teman-teman yang mau bergelut di bidang kemutawifan, ya, terutama sebagaimana yang kita katakan yaitu di Makkah dan di Madinah. Baik, pertama adalah mutawif itu artinya adalah dari kata tawafa yatufu, kemudian ditambahkan tasydid menjadi tawafa yutawifu, yang aslinya adalah orang yang mengantarkan seseorang atau jamaah untuk tawaf. Namun istilah ini lebih luas lagi dipakai, yaitu secara gampangnya yang membimbing jamaah haji atau membimbing jamaah umroh di dalam melaksanakan manasik, baik manasik haji ataupun manasik umroh. Ya marhamullah, siapa yang bisa menjadi mutawif ini? Pada dasarnya teman-teman yang bergelut di bidang mutawif ini adalah mereka yang datang memang untuk bekerja, namun tidak sampai di situ. Ternyata teman-teman kita yang kuliah di berbagai universitas di Saudi Arabia juga ikut nimbrung atau ikut bergelut di bidang ini. Kenapa? Karena memang yang dibutuhkan di bidang ini adalah ilmu syar'i dan pengalaman. Ilmu syar'i dan pengalaman. Dua hal yang menjadi basic keperluan yang harus ada pada seorang mutawif. Pertama adalah at-ta'lim, mereka memiliki pendidikan atau pengetahuan, maklumat tentang Mekah dan Madinah, plus hal-hal yang berkaitan dengan manasik haji atau manasik umroh. Namun kita persempit dulu, ini tentang manasik umroh dulu. Mereka harus mengetahui dasar-dasar ilmu syar'i tentang umroh. Kemudian mengetahui informasi-informasi yang berkaitan dengan situs-situs bersejarah baik di Mekah maupun di Madinah. Ini mereka harus pelajari, terutama yang berkaitan dengan sirah-sirah nabawiyah, perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Supaya mereka tidak berbicara tanpa ilmu. Karena tidak menutup kemungkinan sebagian mutawif itu akan mengarang-arang cerita, mendatangkan hadis-hadis dhaif untuk mendukung perkataan mereka di dalam menyampaikan di depan jamaah mereka. Sehingga kami nasihatkan kepada mutawif-mutawif baik yang lama maupun yang baru untuk menggali secara benar ilmu-ilmu yang akan mereka sampaikan di depan jamaah. Kenapa jamaah? Karena tentunya ini berkaitan dengan pertanggungjawaban kita di depan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di depan travel. Mungkin kalau di depan travel mungkin hanya mengharapkan bagaimana jamaah senang, bagaimana jamaah bisa mendapatkan informasi tanpa tahu apakah informasi yang benar-benar kita sampaikan itu benar atau tidak. Sehingga sebagai bentuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita butuh terhadap kepastian ilmu yang kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Jangan engkau mengikuti, jangan engkau berbicara tentang hal yang engkau tidak tahu tentangnya. Maka ini hal yang harus diketahui oleh seorang mutawif. Kedua daripada seorang mutawif adalah selain memberikan informasi-informasi tadi adalah al-khidmah, memberikan pelayanan. Pelayanan dalam bentuk bermacam, ya. Pertama adalah bagaimana mereka memberikan peralatan, ya, baik akomodasi, transportasi. Ini menjadi tugas mutawif.
Apakah mereka yang menyiapkan? Tidak. Bagaimana mereka mengkoordinir? Karena transportasi itu seperti bis, HIS dan seterusnya, misalkan kereta api sekarang yang sudah mulai digunakan oleh travel, itu sudah dipersiapkan oleh travel. Namun bagaimana itu dikoordinasi oleh seorang mutawif? Misalkan malamnya seorang mutawif sudah menelpon sopir bis untuk bersiap-siap untuk digunakan bisnya besok pagi, baik penjemputan atau ketika ziarah city tour, baik di Mekah ataupun di Madinah. Kedua adalah peralatan yang berkaitan dengan akomodasi, perhotelan misalkan. Bagaimana ketika jamaah itu perlu kepada hal-hal yang mereka butuhkan di hotel, seperti handuk, seperti lap, seperti keran misalkan ada kerusakan dan seterusnya. Ini juga menjadi fungsi mutawif. Jadi itu contoh-contoh saja ya. Mereka harus memberikan khidmah dalam bentuk itu. Kemudian misalkan khidmah dalam bentuk kesehatan. Mungkin tidak semua jamaah umroh itu sehat. Dalam perjalanan yang seminggu, 2 minggu, mungkin ada saja nanti yang sakit dan seterusnya. Maka mutawif mempersiapkan obat. Atau dia harus mengetahui di mana farmasi untuk nanti dia memberikan informasi kepada jamaah membeli obat, untuk membeli obat. Nah, ini juga menjadi bagian daripada tanggung jawab seorang mutawif. Kemudian tentunya kenyamanan. Ini harus dijaga oleh seorang mutawif dan dipastikan bahwa jamaah ketika berinteraksi dengan seorang mutawif harus dalam keadaan nyaman. Dia harus memperhatikan akhlaknya di depan para jamaah. Kemudian dia memperlakukan jamaah itu sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar dia hargai, yang dia hormati. Karena sebagian jamaah atau sebagian mutawif itu kadang-kadang melanggar etika ini, sehingga banyak jamaah yang tidak merasa nyaman, banyak jamaah yang komplain dengan hal-hal seperti ini. Jamaah itu mungkin hal yang secara global yang berkaitan dengan kemutawifan ya. Jadi istilah kemutawifan ini memang dari saya, karena ini istilah tidak baku ya, istilah Arab yang kita Indonesiakan. Mungkin itu sedikit gambaran umum. Nanti ada mungkin kita jelaskan sedikit hal-hal yang lebih perinci di video-video lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.